Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifati lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut alladzi khalaqal maut hayatan ikhtibaran alal imani was-subut. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya darul imtihanat wat tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainat al mawjudat wa huwa alladhi ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin. As-salatu wassalamu ala habibil yakut sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amma ba'd, faya ayuhan nas, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ikhwatil iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ikhwatil iman, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat puja yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga. Kalimat puji yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Kalimat syukur yang tidak pernah kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala Maha leluhur. Puja, puji, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semencor-coran. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ribuan, ratusan, bahkan jutaan nikmat yang kita rasakan yang telah diberikan Allah pada saat ini, kita masih bersama-sama bisa kembali melaksanakan ibadah rutinitas salat Jumat berjamaah di Masjid An-Nasir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat tak lupa juga kita kirimkan kepada putra padang pasir yang tak pernah kikir, yang pandai berzikir. Beliau adalah cucu Abdul Muttalib, buah hati Siti Aminah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang membahasa lidah kita tadi dapat menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ketakwaan itu menjadikan bukti kebenaran iman kita, bukti kebenaran Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan, taufik, ridho, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan orang yang didahului Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Usikum wa nafsi bittaqullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhillun illa dhilluhu. Al-imamu adil wa syababun nasha bi'ibadillah
wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imratun dhata munsibun faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqat bisadiqin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yamin wa rajulun zakarullah dzikrullah khalian fafadat ainahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah al-imamu adil, imam yang adil. Bagaimana yang dimaksud dengan imam yang adil? Yang dimaksud dengan imam yang adil adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau yang mengurusi kaum muslim dan muslimat. Yang dimaksud dengan adil adalah seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, tanpa melanggar atau tanpa melalui atau melampaui batas, dan tidak menyia-nyiakannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang selanjutnya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya aqna syababuhu wa nashatuhu fi ibadillah. Dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya seseorang yang pada masa mudanya lebih condong kepada kejahatan, condong kepada kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, namun ada orang di saat mudanya ia justru mengekangkan atau menahan hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan bahwasanya warajulun kana qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya melainkan dia akan kembali kepada masjid tersebut. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kata rajulun atau kata seorang laki-laki di sini hanya terbatas pada laki-laki saja, tidak. Karena perempuan diperintahkan untuk meramaikan masjid-masjid Allah. Dalam artinya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun dianjurkan bagi para wanita muslimah untuk melaksanakan sholat di rumah mereka. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Sedangkan bagi laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan orang yang saling mencintai di jalan Allah, dia berkumpul dan berpisah karena Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis bahwasanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah, mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, budaya dan lain sebagainya. Akan tetapi dia melihat adanya disebutkan bahwasanya keduanya itu saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karena Allah. Apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya, dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematiannya memisahkannya keduanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, seorang laki-laki yang diajak berzina
oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun da'athu imratun dhatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah Rabb alam semesta, yaitu takutkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan perlindungan olehnya. Disebutkan laki-laki ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak oleh seorang istri penguasa pada waktu itu untuk berzina, namun beliau menolaknya. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla melarang seseorang mendekati perbuatan zina. Allah azza wa jalla berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Selanjutnya, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sudah diketahui bahwa infak itu dianjurkan agar dilakukan dengan tangan kanan, karena Nabi SAW bersabda, merintahkan menggunakan tangan kanan ketika mengambil sesuatu makanan, mengambil sesuatu minuman maupun bersedekah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad hadis nomor 98, juga dalam Sahih Bukhari kitab Az-Zakah, terdapat dalam bab judul As-Sadaqah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan atau mengatis air mata. Rasulullah SAW bersabda, wa rajulun zakarullah khalian fafadat ainaha. Dan seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu ia air matanya mengalir, yaitu seseorang laki-laki yang mengingat Allah lalu berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi lalu airnya matanya mengalir. Penyebutan rajulun seorang laki-laki bukan pembatasan, karena ia juga berlaku bagi kaum wanita. Jika seorang muslimah mengalir air matanya tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sepi, maka ia berhak mendapatkan naungan azza wa jalla di hari kiamat kelak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ada 7 naungan golongan yang mana akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.